Selamat berjumpa kembali dengan AM Channel, channel berbagi dan tips dan informasi. Semoga Bapak Ibu guru dan rekan-rekan pengunjung AM Channel dalam keadaan baik-baik saja dan tak kurang satu apapun. Hari ini AM Channel akan berbagi informasi menanggapi keresahan rekan-rekan kami, baik di lingkungan kerja kami maupun mungkin secara nasional, bahwa banyak informasi yang simpang siur yang beredar, baik itu dari mulut ke mulut maupun dari dunia maya atau online. Dan belakangan ini rekan-rekan guru kita banyak yang resah. Begitu saya searching di Google, banyak keresahan. Dan di sini contohkan banyak sekali rekan-rekan guru kita yang sibuk untuk mengerjakan tugas di PMM. Informasi-informasi tersebut ada juga yang kebingungan karena sinyal mungkin. Baiklah sahabat AM Channel, bahkan belakangan beredar kabar bahwa pengerjaan platform Merdeka Mengajar atau PMM, ada yang mengatakan itu wajib, ada juga yang mengatakan itu tidak wajib. Bahkan salah satu rekan kami menyampaikan video yang berisikan yang mengatakan bahwa PMM tidak wajib. Nah, mungkin sebagian besar itu merupakan kabar gembira bagi kita semua, terutama guru-guru se-Indonesia. Akhirnya saya berusaha mencari sumber daripada data yang terkait dengan data di video yang beredar. Nah, di sini saya menemukan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, tertanggal 2 Februari 2024. Nomor suratnya adalah 059-B-B1-B-2.00/2024, yang mana surat tersebut perihal surat edaran tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, surat itu sendiri ditujukan kepada gubernur, pejabat gubernur, bupati atau wali kota, pejabat bupati atau wali kota, kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota, dan guru dan kepala sekolah seluruh Indonesia. Jadi surat ini juga ditujukan kepada rekan-rekan guru se-Indonesia. Apa isi surat tersebut? Mari kita, Bapak Ibu guru semuanya, kita simak bersama-sama, kita cerna bersama-sama isinya terkait dengan yang belakangan ini mengatakan kabar gembira bagi kita ya, bahwa itu tidak wajib pengelolaan platform Merdeka Mengajar. Oke, kita bersama-sama kita cek bersama suratnya. Oke, suratnya terisi seperti ini. Berkenaan dengan pengelolaan kinerja guru, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sistem aplikasi platform Merdeka Mengajar atau PMM merupakan alat bantu yang disediakan bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi secara berkelanjutan. Jadi bisa dipahami bahwa PMM merupakan alat bantu
untuk meningkatkan kualitas dan kinerja. Nah, sebagai alat bantu, fitur-fitur dalam PMM seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas tidak bersifat wajib. Jadi fitur-fitur yang seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas itu tidak wajib. Tidak memiliki tingkat waktu, itu juga tidak memiliki tingkat waktu kapan berakhir, kapan dimulai ya. Dan bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi guru maupun kepala sekolah. Jadi hal itu bukan administrasi tambahan, bukan hal wajib yang merupakan tambahan seperti yang harus kita kerjakan selama ini di sekolah. Nah, itu yang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbud mengharapkan guru dan kepala sekolah mendapatkan nilai tambah dari PMM dalam keseharian menjalankan tugas. Jadi Bapak Ibu guru diharapkan dapat nilai lebih, nilai tambah dari PMM dalam keseharian menjalankan tugas seperti itu. Ya. Selanjutnya jadi poin 1 ya Bapak Ibu guru yang beriman. Poin 1 menyampaikan intinya adalah fitur PMM seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas tidak wajib ya. Yang itu yang tidak wajib, kita harus pastikan bahwa bagian-bagian yang disebutkan tadi itu yang tidak wajib. Berikut kita tinjau poin kedua. Di samping fitur-fitur yang disebutkan di angka 1 PMM seperti penyediaan fitur pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah, fitur pengelolaan kinerja PMM tersebut 1A ya, harus digunakan. Jadi garis bawahi, harus digunakan oleh guru dan kepala sekolah, aparatur sipil negara ASN. Dan B, tidak diharuskan bagi guru dan kepala sekolah non ASN. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa fitur selain yang disebutkan di angka 1, nah fitur PMM yang berisi tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM ya, pengelolaan kinerja itu yang harus digunakan oleh guru dan kepala sekolah, aparatur sipil negara. Jadi guru dan kepala sekolah yang PNS atau SN ya wajib untuk mengerjakan di pengelolaan kinerja, dan yang tidak wajib bagi guru atau kepala sekolah non ASN. Jadi kalau menurut hemat kami, walaupun itu tidak wajib ya, yang fitur-fitur yang disebutkan di angka 1, tapi di fitur pengelolaan kinerja itu berisi tentang target-target yang harus dicapai, dari mana target-target tersebut berisi juga tentang bagaimana kita mendapatkan bukti dukung berupa sertifikat, bukan hanya untuk memenuhi atau mencari tambahan ilmu atau meningkatkan kualitas diri, tetapi juga di fitur PMM pengelolaan kinerja yang wajib kita kerjakan itu ada bagian yang meminta feedback berupa sertifikat. Nah, itu artinya apa? Artinya kita masih harus mengerjakan pengelolaan yang tadi yang disebutkan di poin 1. Yang ketiga, di sini disampaikan bahwa mengenai pengelolaan kinerja ASN guru dan kepala sekolah, kami sampaikan bahwa A. Sampai dengan 1 Februari 2024, 93% dari ASN, guru dan kepala sekolah sudah
berhasil mengisi perencanaan sasaran kinerja pegawai atau SKP periode Januari-Juni 2024 dalam aplikasi PMM. Bagi 7% ASN guru dan kepala sekolah yang belum berhasil, kesempatan untuk memasukkan SKP periode Januari-Juni 2024 dalam aplikasi PMM masih dibuka sampai dengan 31 Maret 2024. Jadi ketika banyak keluhan bahwa sebagian guru yang berdomisili di daerah terluar ataupun mungkin akses internetnya sulit. Nah, di sini Kementerian menyampaikan bahwa 1 Februari 2024 93%, artinya sudah hampir 100% sudah berhasil untuk mengupdate pengeluaran kerja di PMM. Hanya 7% yang belum. Nah, kemudian untuk 7% yang belum ini diberi perpanjangan waktu hingga 31 Maret 2024. Artinya masih dibuka perlu waktunya bagi rekan-rekan atau Bapak Ibu guru yang mengalami kendala, baik itu sinyal ataupun kendala-kendala lainnya. Jadi Kemendikbudristek siap mendampingi guru dan kepala sekolah melalui pusat bantuan dalam aplikasi PMM. Nomor telepon 177 atau alamat pos elektronik pengaduan@kemendikbud.go.id. Jadi untuk akses internet yang sulit sepertinya tidak lagi menjadi kendala karena 93% itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya yang poin 3B disampaikan bahwa aplikasi PMM sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Artinya ASN guru dan kepala sekolah yang sudah melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM tidak perlu lagi melakukan pengelolaan kinerja di aplikasi e-kinerja BKN, karena data dalam PMM akan disalurkan ke aplikasi e-kinerja BKN secara berkala. Jadi Bapak Ibu guru yang mungkin selama ini kita mengerjakan SKP yang dikenal SKP itu melalui e-kinerja BKN. Jadi melalui fitur PMM ini yang harus kita kerjakan untuk saat ini. Nah, kita tidak perlu lagi melakukan kerja di e-BKN jadi karena sudah terintegrasi aplikasinya ke ini kerja BKN. Nah, selain itu yang C, sesuai surat edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 17 tahun 2023 dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 9 tahun 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kerja aparatur sipil negara guru tanggal 15 Desember 2023, pemerintah daerah melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan kepada ASN guru dan kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM. Jadi Bapak Ibu guru dalam mengerjakan pengelolaan kerja di aplikasi PMM itu disarankan sesuai dengan edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Kementerian Pendidikan bahwa pengerjaannya itu diperintahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan, baik itu berupa pengawasan juga dan pembinaan. Jadi kita juga bisa didampingi, bisa diawasi, dan bisa diberikan pembinaan di rekan-rekan guru untuk melakukan pengelolaan kerja di PMM tersebut. Yang selanjutnya
Mengenai penggunaan aplikasi pemerintah daerah untuk mengelola kinerja organisasi negara. Satu, pemerintah daerah yang memiliki aplikasi tersendiri di luar fitur pengelolaan kinerja PMM dan aplikasi e-kinerja untuk mengelola kinerja aparatur sipil negara, agar tidak lagi mengharuskan ASN guru dan kepala sekolah untuk mengisi aplikasi pengelolaan kinerja daerah. Nah, mungkin beberapa daerah ada yang memiliki aplikasi kinerja masing-masing daerah. Nah, dengan fitur PMM, jadi tidak lagi daerah-daerah tersebut mengharuskan ASN guru dan kepala sekolah untuk mengisi aplikasi yang dimiliki daerahnya masing-masing. Yang berikutnya, yang kedua, pemerintah daerah yang memerlukan data kinerja ASN guru dan kepala sekolah dapat berkoordinasi dengan BKN. Jadi untuk daerah yang memerlukan data kinerja guru dan kepala sekolah itu dapat berkoordinasi dengan BKN secara berkala. Hal ini maksud agar pekerjaan administrasi ASN guru dan kepala sekolah tidak bertambah dengan pengisian informasi pengelolaan kerja dan pada berbagai aplikasi yang berbeda. Jadi kita tidak perlu mengerjakan pengelolaan kinerja dengan aplikasi yang berbeda-beda ya. Nah, selanjutnya mengenai siklus pengelolaan kinerja bagi ASN guru dan kepala sekolah, Peraturan Direktur Jenderal Guru Pendidikan yang nomor 7607B B1 HK 03/2023 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah menjelaskan bahwa dan kinerja dilakukan secara menyeluruh dalam 2 semester setiap tahunnya, jadi Januari sampai dengan Juni serta Juli sampai dengan Desember. Jadi dalam 1 tahun itu ada 2 periode. Yang periode pertama Januari Juni, dan yang kedua bulan Juni sampai Desember. Dan selanjutnya disebutkan juga yang bagian 2-nya saat ini terdapat miskonsepsi, ya, ketidaksalahpahaman ya. Kesalahpahaman bahwa seluruh SKP periode Januari Juni harus dicapai pada bulan Januari. Jadi tidak harus Januari selesai semua, jadi tapi berjalan sesuai waktunya dari Januari sampai Juni yang untuk tahap 1. Jadi miskonsepsi tersebut perlu diluruskan karena masa pelaksanaan kerja periode Januari Juni adalah sampai akhir Juni 2024, dan hanya dikerjakan di bulan Januari gitu maksudnya. Nah, selanjutnya juga disampaikan bahwa pemerintah daerah yang memerlukan data pengelolaan kerja untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPPP ASN guru dan sekolah menyesuaikan sebagai berikut. Di pemberian TPPP bulan Januari Juni menggunakan hasil kerja tahun 2003 yang aplikasi e-kinerja BKN atau sumber data lain. Jadi pemberian TPP pada Juli Desember seharusnya menggunakan hasil kerja 1 semester sebelumnya yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja BKN yang datanya disalurkan dari aplikasi PMM. Jadi kita ngerjakan di PMM tapi datanya disalurkan di e-kinerja BKN seperti itu. Selanjutnya yang keempat, pemerintah daerah perlu memastikan pemberian TP ASN ASN guru dan kepala sekolah tepat waktu sesuai dengan lini masa yang ditetapkan. Jadi gitu suratnya, itu ditandatangani secara elektronik Direktur Jenderal Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Saya kira itu Bapak Ibu rekan-rekan guru se-Indonesia.